Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Desa Tumora, Kabupaten Poso menemukan 1 pucuk sendi pirakitan. Polda Sulawesi Tengah masih melakukan penyelidikan intensif terkait kematian Bayu Adityawan. Pemerintah Kota Palu memasang peringatan dini gempa di sejumlah lokasi. Kota Palu masuk daerah rawan bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah. Apalagi adanya sesar aktif yang dikenal dengan Sesar Palu Koro yang membelah wilayah Lembah Palu. Sesar Palu Koro menjadi pemicu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018 silam. Kerawanan bencana tersebut membuat pemerintah daerah perlu memberikan peringatan dini kepada masyarakat Kota Palu. Salah satunya melalui pemasangan pelang peringatan dan tanda bertuliskan Sesar Palu Koro di Jalan Lasoso, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Penanda tersebut diharapkan menjadi bagian edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. 2 buah pelang tersebut berisi tulisan tentang Sesar Palu Koro disertai arahan dan imbauan kepada warga untuk melakukan upaya penyelamatan jika terjadi gempa bumi. Simbol warna kuning hitam bertuliskan Sesar Palu Koro memanjang di jalan tersebut. Lokasi tersebut merupakan salah satu jalur Sesar Palu Koro. Ada 2 minggu kemarin itu mereka kerja ini. Cuma saya juga kaget itu kemarin apa. Ternyata itu memperingati takutnya kan ada waspadanya peringatan gempa. Ya bagus juga supaya kan ada artinya kita memperingati kan waspada lah gitu. Terkait pemasangan rambu penanda Sesar Palu Koro yang dilakukan oleh PU Bina Marga ya kalau nggak salah, itu sangat bagus. Menurut saya itu sebagai peringatan dan juga edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya gempa bumi. Sesar Palu Koro adalah patahan yang memanjang mulai dari Teluk Palu hingga pantai utara Teluk Bone. Sesar aktif ini memiliki kecepatan pergerakan hingga 5 cm per tahunnya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan ada 11 sesar di Sulawesi Tengah. Antara lain Sesar Palu Koro, Sesar Tomini, 2 sesar Batu Slipret, Sesar Balantak, Sesar Palolo. Ada juga Sesar Lembah Bada, Sesar Peleng dan Ambelang, Sausu Fault, Tokararu Fault, Poso Fault, dan Sesar Weluki. Pemerintah Kota Palu telah memetakan wilayah dengan potensi kerawanan bencana. Upaya mitigasi dilakukan secara intens agar bisa meminimalisir risiko jika terjadi bencana. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Melukis biasanya hanya dijadikan sebagai hobi di samping pekerjaan utama untuk menuangkan imajinasi. Namun tidak dengan pelukis yang satu ini. Febriandi, warga asal Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ini memilih menggeluti seni lukis. Bakat melukis yang dimiliki sejak duduk di bangku sekolah dasar dipermantap dengan melanjutkan kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ilmu yang diperoleh selama kuliah kini diperdalam dengan menciptakan berbagai karya seni lukis. Pria berusia 38 tahun ini telah banyak melahirkan karya seni berkualitas. Hasil karyanya bertemakan manusia kardus. Ia memodifikasi lukisannya dengan konsep kardus. Tujuannya agar karyanya tersebut memiliki ciri khas dan berbeda dengan lukisan pada umumnya. Konsepnya yang unik membuat hasil karya Febriandi laris manis. Cukup banyak karyanya yang terjual ketika mengikuti pameran. Lukisan buatannya dibanderol mulai 5 juta hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya manusia kardus, lukisannya juga ada yang bertemakan lingkungan, kepahlawanan, hingga religiosisme. Karya itu murni ide yang ia tuangkan ke kanvas melalui goresan kuasnya.
Ia menyebut proses pembuatan satu lukisan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Awal mulanya saya kan suka lukisan realis manusia gitu kan. Kemudian menurut saya itu lukisan manusia itu biasa. Kemudian saya lihat ada tumpukan kardus di kontrakan saya. Saya lihat kayaknya ini bagus dan artistik kalau menjadi bagian dari karya saya. Mulailah saya pakai kardus itu sebagai fashion, pakaian saja dulu. Jadi belum total keseluruhan seperti mumi kardus. Seperti itu. Penjualan saya biasanya melalui pameran dulu. Pameran-pameran mulai dari Jogja dulu, kemudian diundang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Kupang, Makassar, Manado, seperti itu. Akhirnya go internasional, di Jepang juga. Ia patut berbangga karena hasil karyanya pernah dibeli Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pameran 2015 silam saat kunjungan kerja di Kota Palu. Lukisan hasil karyanya bukan hanya dijual di Indonesia, tapi hingga ke mancanegara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Untuk itu mudah-mudahan adanya ini harus betul-betul ditingkatkan. Sebanyak 200 atlet bulu tangkis dari berbagai kabupaten mengikuti kejuaraan tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Kejuaraan yang digelar oleh PBSI Sulawesi Tengah ini berlangsung mulai 9 hingga 13 Oktober di Gedung Olahraga Siranindi, Kota Palu. Ada 7 kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan bulu tangkis kali ini, mulai dari usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, dewasa, hingga veteran. Semua kategori tersebut diikuti oleh pemain putra dan putri. Alhamdulillah yang Kejurprov kali ini 2024 yang diikuti oleh seluruh pemkab dan pemkot yang ada di Sulawesi Tengah kurang lebih berpeserta hampir 200. Jadi ini Kejurprov yang memang secara rutin dilaksanakan oleh Pemprov dalam hal melaksanakan agenda-agenda yang sudah disepakati oleh organisasi, dalam hal ini PBSI Sulawesi Tengah. Memang Kejurprov ini adalah ada tahapan tingkatan yang dilaksanakan oleh PBSI, mulai dari ada Kejurkot, kejuaraan kota, kejuaraan kabupaten, kejuaraan provinsi, dan insya Allah siapa yang memang berprestasi di sini akan ikut di Kejurnas. Kejuaraan ini mendapat antusias tinggi dari para peserta yang datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah. Terlihat dari banyaknya peserta yang ikut, terutama di kategori usia anak-anak dan remaja. Nathanael, atlet asal Kabupaten Banggai, menargetkan bisa meraih emas untuk kategori remaja dalam kejuaraan provinsi kali ini. Ia sudah 5 kali ikut dan prestasi terbaiknya meraih medali emas 2 tahun lalu. Usia remaja. Ya, targetnya? Target emas. Ini sudah berapa kali ikut kegiatan? Saya ikut kejuaraan di Palu ini sudah 5 kali. 5 kali. Prestasi terakhir? Prestasi terakhir juara di ganda taruna di Kejurprov 2 tahun lalu. Kejurprov bulu tangkis kali ini tidak hanya memperebutkan juara dan uang pembinaan, melainkan sekaligus menjadi ajang penentuan atlet yang mewakili Sulawesi Tengah di kejuaraan nasional. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.